Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Zero Power Part 3. Dan tanpa basa-basi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan masa lalu Arut yang menjadi rekan dari sang hero. Hero membawa pasukannya untuk melakukan invasi ke kastil Raja Iblis dan Arut adalah salah satunya. Arut di sana merasa ragu karena setelah melakukan perjalanan panjang, pasukan hero hanya tinggal beberapa orang saja. Namun kemudian seseorang memanggil namanya. Ternyata orang itu adalah sang hero. Dia berkata, "Dionheart, kau tetaplah di sini." Menanggapi perkataannya, Arut merasa tidak enak dan berkata, "Kau serius?" Lalu hero menjelaskan bahwa sekarang dia akan memulai sebuah pertempuran besar. Dia lalu memegang pundak Arut dan memintanya untuk mengamati hasil pertempuran dan melaporkannya kembali pada Empire. Hero tahu bahwa Arut sangatlah lemah, namun dia tidak mengungkapkannya dan berkata, "Demon King kali ini adalah yang terkuat sepanjang sejarah, jadi aku tak bisa menjamin keselamatanmu." Arut hanya tertunduk diam, tak bisa berkata-kata karena dia menyadari kelemahannya. Lalu Hero berkata kembali, "Aku yakin bahwa masih ada sesuatu yang ingin kau lakukan, bukan?" Mendengar hal itu, Arut yang tadinya menundukkan kepala tiba-tiba melihat ke arah Hero dengan wajah yang masih tidak menyangka akan kebaikan dari sang hero. Hero lalu melanjutkan kata-katanya, "Aku tak tahu kenapa hero veteran sepertimu ikut dalam ekspedisiku. Melihat pencapaian yang telah kau raih selama ini, apa itu masih kurang sehingga kau ikut dalam ekspedisi ini? Sebenarnya apa yang kau minta dari Empire?" Namun kemudian Hero membalikkan badannya sambil tersenyum dan berkata, "Ya, tapi tak ada masalah. Aku akan mendengarkan jawabanmu setelah aku kembali." Lalu Hero pun pergi menuju medan perang. Beberapa saat kemudian terlihat Arut yang sedang merenung di atas sebuah ayunan. Dia berpikir, waktu sudah berlangsung cukup lama. Apa pertempurannya sudah selesai? Aku ingin memastikannya, tapi aku terlalu takut untuk pergi ke sana. Arut terdiam menundukkan kepalanya, menyadari kelemahannya dan kebingungan. Dia tahu bahwa tugas rekan Hero adalah membukakan jalan. Namun saat Hero menyuruhnya untuk tidak pergi, perasaan pertama Arut yang muncul adalah lega. Setelah sekian lama berpikir, akhirnya Arut memutuskan untuk pergi dan melihat hasil akhir pertempuran, lalu kembali untuk melaporkannya pada Empire. Tak lama kemudian Arut sampai di medan perang dan dia bersembunyi di balik semak-semak. Tapi tiba-tiba dia terkejut bukan main dan berkata, "Sial, apa-apaan itu?" Arut melihat segerombolan pasukan di tengah-tengah medan perang dan ternyata pertempurannya telah berakhir dengan Hero yang tertunduk di depan Raja Iblis. Hero sudah sangat lemas dan dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Lalu Raja Iblis mendatanginya dengan tatapan yang menyeramkan. Demon King berkata, "Apa ada kata-kata terakhir?" Mendengar hal itu Hero malah tersenyum. Lalu seketika cahaya yang sangat terang terpancar dari tubuhnya. Dari kejauhan Arut melihatnya. Cahayanya sangat terang hingga Arut pun menutup matanya. Arut tahu bahwa itu adalah cahaya peledakan diri. Dia sedikit kesal dan berkata, "Apa akan berakhir seperti ini? Aku harus melaporkannya pada Empire." Tapi tiba-tiba ada seseorang yang bertubuh besar berkata di belakang Arut, "Hei, siapa kau?" Arut langsung panik setengah mati dan dia berkata, "Demon, kenapa bisa ada di sini?" Demon itu mengangkat senjatanya dan berkata, "Ternyata masih ada satu serangga lagi yang bersembunyi di sini." Arut berada tepat di bawah demon itu dan dia masih mencari cara untuk lolos. Kemudian si monster menghantamkan senjatanya ke tanah dengan sangat keras. Dengan susah payah Arut berhasil menghindarinya. Arut masih ketakutan dan dia berkata, "Sial, kenapa dia tiba-tiba menyerangku?" Kemudian monster itu kembali menyerang Arut dengan serangan yang mematikan. Arut beruntung karena dia bisa menghindarinya dan serangan itu hanya meninggalkan bekas luka goresan kecil di wajahnya. Lalu Arut mulai memperkuat kuda-kudanya sambil berpikir, "Jika seperti ini aku tak akan bisa kembali dan melaporkan hasilnya pada Empire. Aku harus menghentikan monster bajingan ini." Monster itu kembali mengangkat senjatanya dan Arut berusaha menerjang ke arah monster itu dan tidak disangka ternyata Arut sangat lincah dan dia bisa menghindari semua serangan dari monster tersebut. Kini Arut berada tepat di bawah di antara kedua kaki monster itu. Monster itu kesal dan berkata, dasar serangga lincah sialan." Arut mulai melompat dari dasar tanah dan dia memanfaatkan tubuh monster yang besar itu sebagai pijakan untuk melompat kembali. Seketika Arut berhasil mencapai ketinggian dengan lompatannya dan berada tepat di atas kepala si monster. Kemudian Arut melancarkan serangan dan berhasil menancapkan daggernya di leher si monster. Namun dia sadar bahwa serangannya terlalu dangkal
karena tubuhnya sangatlah lemah. Monster itu belum tumbang dan dia berkata, "Dasar serangga sialan." Lalu dia berusaha untuk menangkap Arut dengan tangan besarnya. Arut kebingungan dan dia mencoba mencari cara untuk lolos sambil berkata, "Kulitnya terlalu keras, apa yang harus kulakukan sekarang?" Tapi tiba-tiba tanah yang ada di sana mulai retak dan roboh. Si monster kewalahan karena tanah yang menjadi pijakannya akan runtuh. Dan di sana juga terlihat Arut yang berpegangan pada daggernya. Monster itu mulai jatuh dari ketinggian yang sangat fantastik. Sedangkan Arut dengan wajah paniknya masih berpegangan pada dagger yang menancap di tubuh monster tersebut. Arut menyelesaikan situasinya dengan berteriak keras. Dan akhirnya mereka pun terjatuh sangat keras ke dasar tebing hingga menghempaskan area di sekitarnya. Para pasukan Demon King juga terkena dampak dari hempasan tanah akibat benturan yang sangat keras dan mereka kebingungan. Lalu mereka berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Di sisi lain terlihat seorang pria yang berdiri di atas tubuh dari monster yang sangat besar. Dan pria itu adalah Arut. Namun ternyata Arut sendiri merasa mual. Dia tidak menyangka bahwa dirinya akan selamat. Lalu di sana terlihat dagger Arut yang masih tertancap di leher monster besar itu. Lalu Arut pun terkejut karena ternyata monster itu telah tewas. Wajah Arut terlihat masih dipenuhi rasa bingung. Nafasnya terengah-engah karena dia jatuh dari atas tebing yang sangat tinggi. Namun kemudian dia sadar, ternyata dia terjatuh tepat di tengah-tengah medan pertempuran dengan dirinya yang berdiri di atas tubuh monster besar. Para pasukan Demon King sangat terkejut karena salah satu dari 12 komandan telah dibunuh di hadapan mereka. Mendengar hal itu Arut terkejut bukan main karena tanpa disangka ternyata monster besar yang dilawannya adalah Seven Corps Commander. Dia juga panik karena dia terlihat membunuh seorang komandan tepat di tengah-tengah pasukan Demon King yang sedang berkumpul. Lalu Arut melihat ke arah Demon King dan ternyata Demon King di sana terlihat mengeluarkan aura yang sangat menyeramkan dan seolah-olah akan membunuh Arut. Tapi di samping itu semua Arut mendengar seseorang yang memanggil namanya. Dan ternyata orang yang memanggilnya adalah Hiro. Dia membatalkan peledakan dirinya sendiri. Dan dengan susah payah dia mencoba berbicara. "Leonhard, apa yang kau lakukan di sini? Kau pasti tahu aku akan melakukan peledakan diri. Harusnya kau segera kembali ke Empire." Arut menanggapinya dengan berkata, "Maaf, tapi aku harus tahu akhir dari pertempuran ini." Lalu Hiro di sana memegang pundak Arut. Arut kebingungan dan dia merasa ironis karena Hiro yang hebat itu sekarang berlumuran banyak darah. Dalam detik-detik terakhirnya Hiro berkata dalam hati, "Leonhard adalah orang yang baik dan setia. Aku harap dia bisa menjadi hero yang selanjutnya." Hiro kemudian berkata dengan keras, "Ward, ini adalah permintaan terakhirku. Setidaknya berikanlah Leonhard satu pecahan fragmen dari kekuatanku." Dan seketika terpancar kembali sebuah cahaya yang sangat terang dari tubuh Hiro. Hiro berpegangan erat pada Arut, lalu semua cahaya tadi masuk ke dalam diri Arut. Arut kebingungan dan dia tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Di sisi lain Demon King juga melihat peristiwa itu, namun karena cahayanya yang sangat terang, dia menutup setengah matanya dan dia mengira bahwa Hiro akan melakukan peledakan diri. Di sana terlihat sedikit senyuman dari wajah Arut dan kemudian cahaya tadi pun tiba-tiba menghilang. Tatapan Arut seketika berubah dan dia bergumam, "Dasar bodoh, dia menghentikan peledakan dirinya hanya untuk mentransfer kekuatannya padaku. Seharusnya dia juga tahu kalau itu mustahil untuk dilakukan." Di sana Arut masih memegangi tubuh Hiro yang sudah kehilangan nyawanya. Arut kemudian membaringkan Hiro di atas tanah, tapi tiba-tiba sikapnya berubah kembali dan dia menutup mulutnya karena merasa mual. Tapi dia juga tidak merasakan adanya perubahan apapun pada tubuhnya. Arut menundukkan kepalanya sambil bergumam, "Aku masih saja menjadi yang terlemah." Di sisi lain para pasukan Demon King mulai membicarakannya dengan berkata, "Apa manusia itu membunuh Hiro? Dia bisa menghentikan peledakan diri Hiro? Sungguh sangat hebat. Tapi sepertinya sekarang dia kesakitan karena menahan serangan terakhir dari Hiro." Arut mulai batuk berdarah, tapi dia tidak memperdulikannya dan dia malah tersenyum. Dalam pikirannya dia berkata, "Ya, batuk ini tak penting lagi. Kurasa sekarang aku takkan lolos dari sini dan mungkin ini adalah akhir dari riwayatku." Namun tak disangka Demon King malah memuji Arut dengan berkata, "Wow, sangat luar biasa. Kau masih bisa tersenyum dalam situasi seperti ini. Sungguh sangat mengejutkan." Demon King lalu bertanya, "Siapa namamu?"
Menanggapi pertanyaannya itu, Arut langsung memperkenalkan dirinya dan bergumam dalam hati. Aku tak tahu tujuan dia menanyakan namaku, tapi untuk sekarang aku tidak boleh memancing amarahnya dan aku bisa kabur saat dia lengah. Tapi ternyata Demon King malah berkata, "Bagus, aku menyukaimu. Apa kau ingin bergabung ke dalam pasukanku?" Arut memalingkan wajahnya, namun kemudian dia sangat terkejut setelah menyadari perkataan Demon King. Demon King malah berkata dengan santai, "Kau tak perlu khawatir tentang ras manusiamu. Aku yakin semua pasukanku tidak akan berani menantangmu setelah melihat kekuatanmu yang mampu membunuh Seven Commander sekaligus membunuh hero." Arut sangat tidak menyangka karena sebenarnya dia hanya ingin hidup. Dan itu adalah awal mula munculnya kesalahpahaman di pasukan Demon King. Scenes pun berpindah kembali ke masa sekarang, di mana diperlihatkan sebuah tenda yang menjadi markas pasukan Empire di garis depan. Di dalam tenda itu, seseorang sedang berpikir sambil memegang dagunya. Orang itu mendapatkan laporan dari bawahannya bahwa Zero Corps Commander akan ikut dalam pertempurannya, dan karena hal itu moral pasukan Raja Iblis meningkat drastis. Setelah mendengar laporan, orang itu sangat kesal dan dia berkata dalam hatinya, "Bikin pusing saja, kenapa bajingan terkenal itu sampai turun ke medan perang?" Orang itu tahu bahwa Zero Corps Commander adalah kartu as dari Raja Iblis, dan dia juga tahu bahwa Zero Corps Commander adalah orang yang terkuat dari 12 komandan yang terkenal akan keganasannya. Dia terdiam memikirkan cara untuk mengantisipasi Zero Corps Commander. Lalu dia berkata, "Kita akan mengirim seorang assassin." Spontan orang yang ada di sebelahnya berkata dengan suara keras, "Kalau ingin mengirim seorang assassin untuk membunuh Zero Corps Commander, yang benar saja, mereka pasti akan gagal." Tapi kemudian pendapatnya dibantah sambil menggeprak meja. Itu benar jika rumor itu benar-benar ada. Bisa saja itu adalah akal-akalan Raja Iblis untuk meningkatkan moral pasukannya. Ternyata orang itu adalah hero baru yang ditunjuk oleh Empire dan namanya adalah Cruel. Cruel akan mengirimkan assassin untuk membunuh Zero Corps Commander dan menyuruh mereka untuk memprioritaskan agar mencari informasi tentang Zero Corps Commander. Scenes berpindah memperlihatkan Arut yang tangannya sedang diperban. Arut menundukkan kepalanya untuk menutupi ekspresi wajahnya, tapi di samping itu kakinya sangat gemetar karena ketakutan. Dalam wajah pucatnya ternyata dia masih khawatir juga kebingungan karena dia harus bertarung di garis depan. Lalu Ed berkata, "Lord Arut, apa Anda baik-baik saja? Saya sulit memasang perbannya jika Anda bergoyang-goyang." Mendengar hal itu seketika wajah pucat Arut pun menghilang dan ia menjawab, "Aku baik-baik saja." Kemudian Arut berkata, "Ed, kau tak perlu terlalu berhati-hati seperti itu." Namun tiba-tiba Ed berwajah pucat karena dia kira dia telah mengecewakan Arut dengan perbannya. Ed dengan wajah paniknya pun berkata, "Lord Arut, tapi kita tak tahu kapan perangnya akan dimulai. Saya harus segera menyelesaikan ini dan memastikan Anda bisa bertarung sekuat tenaga." Ed sangat mengkhawatirkan Arut dan dia tidak pernah protes dengan apapun yang dilakukan Arut. Di sisi lain Arut berpikir bahwa dia sering muntah dan sering pingsan. Kulit Arut juga mudah terbakar bila terpapar sinar matahari. Arut pun berkata dalam hatinya sambil menundukkan kepala, "Dilihat dari aspek manapun, aku ini adalah orang yang sangat lemah dan tidak berguna. Tapi kenapa dia tidak pernah protes dan selalu merawatku?" Ed menutupi seluruh tubuh Arut dengan perban dan ia berkata, "Perban ini adalah perban khusus yang diberikan oleh Demon King. Asalkan perbannya tidak hancur sepenuhnya, maka perban ini akan pulih dengan sendirinya." Sambil menghela nafasnya Arut berkata, "Ya, bahkan dia sampai membuat kain ini hanya transparan di bagian mulut, hidung, dan mataku saja." Arut lalu berpikir tentang Demon King yang selalu menggunakan sihirnya pada setiap benda. Arut tahu bahwa seorang demon itu memiliki sihir yang terbatas dan biasa disebut sebagai demonic energi. Ketika demonic energi sering dipakai, maka kemunculan hero akan menjadi lebih cepat. Lalu Arut berpikir, mungkin Demon King yakin dengan kemampuannya, dia bisa mengalahkan setiap hero yang muncul. Beberapa saat kemudian Arut telah selesai diperban, namun dia sangat menyesalkan karena perban itu sangat terasa nyaman. Sedangkan Ed di sana terlihat bersemangat dan dia berkata, "Aku yakin selama ada Lord Arut, pasukan kita tak perlu khawatir." Arut menanggapi semangat Ed dengan sedikit senyuman, lalu dia berkata,
aku akan memeriksa area di sekitar. Tapi Ed menyarankan agar Arut istirahat dan menyimpan energinya untuk peperangan. Arut tak menghiraukan kata-kata Ed dan dia mulai pergi keluar. Tapi ternyata di samping itu semua, kata-kata Arut tadi hanyalah sebuah alasan agar dia bisa mengulur waktu dan mencari tempat untuk bersembunyi agar tidak ikut dalam peperangan. Lalu Arut keluar dari tenda, namun tak disangka ternyata banyak sekali pasukan yang sedang di luar dan Arut sangat terkejut ketika melihat hal itu. Setelah melihat Arut yang keluar dari tenda, para pasukan langsung gagap sekaligus terharu karena sekarang mereka pikir sudah pasti akan memenangkan peperangannya. Di sisi lain ternyata Jaikar mendengar kegaduhan para pasukan. Jaikar tersenyum dan berkata, "Sudah kuduga keputusan Demon King memang tepat. Hanya dengan keberadaan Zero Corps Commander saja, moral para pasukan langsung meningkat drastis." Tapi Arut sendiri di sana kebingungan karena dia ditatap oleh segerombolan demon dengan tatapan penuh harapan. Di samping kegaduhan itu ternyata ada seseorang yang sedang memperhatikan Arut dari atas pohon. Mata-mata itu masih memperhatikan Arut dan dia berpikir, jadi itu Zero Corps Commander. Dia memang benar-benar ada. Tubuhnya terlihat lebih kecil dan lemah daripada rumor yang beredar. Tapi sikap dingin dan aura kuatnya itu masih terpancar walau memakai jubah. Mata-mata itu masih ragu dengan rumornya. Dia mengira mungkin rumor itu hanya dilebih-lebihkan. Lalu dia mengambil sebuah jarum beracun. Dia berniat untuk menguji kemampuan Zero Corps Commander. Dia melemparkan jarum itu dengan kecepatan penuh dan jarum itu tepat mengarah pada Arut. Tapi tak disangka ternyata jarum itu tak mengenai Arut. Arut di sana menunduk dengan cepat seakan-akan dia menghindari jarum beracunnya. Arut melirik ke samping seolah dia menandai seseorang. Sontak si mata-mata itu panik dan dia berpikir dia menghindarinya. Apa aku ketahuan? Dan dia juga sempat melirik menandai lokasiku. Karena berpikir demikian, mata-mata itu langsung pergi berpindah tempat untuk mengamankan lokasinya. Tapi siapa sangka ternyata Arut menunduk hanya karena tersandung oleh batu kerikil yang ada di sana. Dan sekali lagi Arut berhasil selamat dari maut. Lalu seseorang bertanya pada Arut, "Tuan, apa ada masalah?" Seketika Arut merubah cara berdirinya dan beralasan, aku hanya sedang melakukan peregangan badan." Setelah itu Arut berpikir, sepertinya memang tak ada tempat yang bagus untuk bersembunyi. Lebih baik aku kembali saja ke tenda. Mata-mata tadi melihat Arut yang berjalan kembali menuju tenda dan dia berpikir, kenapa Zero Corps Commander kembali ke tenda? Apa itu artinya aku selamat? Tapi seketika matanya melotot kepanikan dan dia berkata dalam hatinya, bukan. Dia mungkin tidak ingin memberitahu bawahannya kalau aku ada di sini. Dia hanya akan memberitahu tangan kanannya lalu menghabisiku diam-diam. Oh, tidak, aku dalam bahaya. Apa aku harus pulang? Tapi aku belum mendapatkan data apapun tentangnya. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Tapi kemudian dia memutuskan untuk menguji kembali kemampuan Arut. Sedangkan di dalam tenda terlihat Ed yang membawakan sebotol anggur dan gelas di tangannya. Melihat Arut yang ada di sana, Ed heran dan berkata, "Lord Arut, kau sudah kembali?" Arut menjawabnya dengan berkata, iya. Lalu Arut bertanya pada Ed, "Apa kau mengetahui sesuatu tentang hero baru yang muncul sekarang?" Ed menjawab, "Saya dengar Second Corps Commander sedang menyelidikinya, tapi dia memakai helm dan wajahnya tidak terlihat. Namun kemampuan berpedangnya sangatlah luar biasa." Tanpa disangka ternyata si mata-mata menyusup ke dalam tenda dan mendengarkan percakapan mereka dari atap tenda. Penyusup itu masih ketakutan dan dia bergumam, apa Zero Corps Commander tak akan membicarakanku? Kenapa dia tiba-tiba berbicara tentang Hero Cruel? Apakah dia langsung tahu kalau Tuan Cruel yang mengirimku ke sini? Di sisi lain Arut mulai duduk dan dia baru sadar ternyata yang ada dalam botol itu adalah alkohol kesukaannya. Arut menggeprak meja dan mengeluarkan aura yang menakutkan sambil menatap Ed seolah dia berkata, aku tidak diizinkan minum olehnya, tapi dia sendiri malah mau bermabuk-mabukan. Menyadari Arut yang marah, Ed langsung panik dan berkata, tunggu Lord Arut, ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Aku mengambil botol alkohol ini untuk Anda. Mendengar hal itu, Arut yang tadinya menatap tajam pada Ed tiba-tiba berubah menjadi tatapan penuh kebahagiaan. Ed masih ketakutan dan dia segera menuangkan alkohol itu untuk Arut sambil bergumam.
Kukira aku akan dibunuhnya. Namun kemudian Ed tersenyum di sebelah Arut yang akan mulai meminum alkohol itu. Tapi tiba-tiba Arut mendengar sesuatu. Arut mulai melirik kanan kiri sambil kebingungan dan berpikir, sepertinya aku mendengar sesuatu. Tanpa disadari ternyata ada sesuatu yang masuk ke dalam alkohol yang akan diminum oleh Arut. Arut belum menyadarinya dan dia masih memegang gelas yang berisi alkohol itu. Di sisi lain terlihat si penyusup yang berada tepat di atas Arut. Ternyata dia mengecoh Arut dengan batu kerikil. Lalu saat Arut menoleh, dia segera memasukkan racun yang sangat mematikan ke dalam alkohol yang akan diminum oleh Arut. Itu adalah racun yang sangat mematikan hingga bisa membunuh seseorang hanya dengan sekali minum saja. Arut yang tidak menyadari ada racun di alkoholnya pun mulai mengangkat gelasnya dan dia akan mulai meminum alkohol tersebut. Si penyusup melihatnya dan dia berbicara dalam hatinya, "Mantap, mampus kau Zero Corps Commander, cepatlah minum alkohol itu." Terjadi ketegangan di sana saat Arut akan mulai meminum alkohol tersebut. Namun tiba-tiba Arut mengurungkan niatnya untuk meminum alkohol itu dan krak, dia langsung melemparkan gelas itu ke lantai hingga gelasnya pecah. Melihat hal itu, si penyusup ketakutan setengah mati. Sedangkan Arut dengan wajah menyeramkan dan aura yang sangat kuat berkata, "Tampaknya ada seekor hama di sekitar sini." Namun setelah itu tiba-tiba wajah Arut berubah kebingungan. Dia berkata dalam hatinya, "Hah? Apa yang terjadi? Kenapa gelasnya bisa sampai pecah seperti itu?" Ternyata Arut hanya ingin menyingkirkan lalat yang mengganggunya. Dan yang sebenarnya terjadi adalah ketika Arut akan meminum alkohol itu, ada lalat yang berterbangan di sekitarnya. Dia mencoba mengusir lalat itu, namun secara tak sengaja gelasnya ikut terlempar dan berakhir jatuh ke lantai. Arut merasa tidak enak pada Ed karena melemparkan alkohol yang telah dituangkannya. Tapi kemudian Arut menyadari sesuatu. Ternyata alkohol yang dilemparkannya itu mengeluarkan sebuah asap. Melihat hal itu, Ed kesal karena dia tidak menyangka bahwa ada racun di alkohol tersebut. Ed mulai melihat kanan kiri untuk memastikan. Dia juga melihat ke atap tenda dan ada sesuatu yang janggal di sana. Setelah itu Ed menyadari bahwa ada seorang penyusup masuk ke dalam tenda. Namun sayang sekali, ternyata penyusup itu sudah pergi keluar dan melarikan diri. Penyusup itu masih dipenuhi rasa takut dan dia berkata, "Aku harus segera melaporkan ini pada Tuan Krull. Rumornya tidak dilebih-lebihkan dan dia adalah pria yang berbahaya." Di sisi lain, Jaikar mengumumkan pada semua pasukannya bahwa ada penyusup yang masuk ke dalam wilayahnya dengan tujuan untuk membunuh Zero Corps Commander. Para pasukan mulai berbincang dan berkata, bagaimana penyusup itu bisa masuk selain Zero Corps Commander sepertinya tidak ada yang menyadarinya. Lalu Jaikar berkata dengan lantang, "Setelah semuanya selesai, aku akan menghukum kalian karena membiarkan penyusup masuk. Tapi untuk sekarang periksalah dan pastikan tidak ada musuh di dalam area ini." Di sana Arut hanya dia menunjukkan kekesalannya, tapi sebenarnya dalam hatinya Arut berkata, "Anjir, aku tadi benar-benar bisa mati." Lalu Ed meminta maaf pada Arut. Dia menyesal karena tidak menyadari adanya seorang penyusup. Arut menanggapinya dengan berkata, "Aku tak mengira akan ada orang yang bisa lolos dari penjagaanmu." Dan itu menunjukkan betapa hebatnya penyusup tersebut. Walaupun dalam hatinya Arut sangat kesal dan berkata, "Aku bahkan jadi tidak bisa minum, dasar penyusup brengsek." Tapi kemudian dia melihat sebuah botol alkohol yang sedang dibawa oleh seseorang. Lalu Arut bertanya pada Ed, "Sebelum kau menuangkan minumannya, botol itu masih tersegel kan?" Ed kebingungan dan menjawab, iya." Dan seketika Arut melesat mengambil botol yang sedang dipegang bawahannya sambil berkata, "Berarti racunnya hanya ada di gelas dan bukan di botolnya." Setelah itu Arut tersenyum kegirangan sambil berkata, "Berarti aku bisa meminum yang ini kan?" Sins pun berpindah memperlihatkan sang hero yang sedang memegangi kepalanya. Dia sangat pusing karena mendengar laporan dari assassin yang dikirimkan. Dan assassin itu mengatakan bahwa Empire tidak punya harapan. Krull berkata dengan wajah serius, "Assassin itu bukan orang yang sembarangan, tapi dia bisa menjadi ketakutan hanya dengan melihat Zero Corps Commander." Krull masih berpikir dan dia berkata, "Sepertinya aku akan membutuhkan bantuan dari bajingan itu untuk menghadapi Zero Corps Commander." Bawahannya menanggapi dengan berkata, "Apa yang Anda maksud adalah hero lain dari Empire?" Krull menjawab, "Iya, tapi mereka sekarang sedang tidak ada di sini. Jadi dengan berat hati kita akan mundur untuk sekarang." Namun
Namun kemudian bawahannya membantahnya dengan berkata, tapi kalau kita mundur, itu hanya akan terlihat seolah kita takut pada Zero Corps Commander. Namun Krul langsung menegaskan, kita akan mundur. Tapi jika ada apapun yang mengikuti kita, kita harus segera membasminya. Krul mulai berpikir rasional dan dia berkata, tanah di Demonic Realm itu sangat tandus dan tidak berguna. Kita tak perlu mengorbankan pasukan hanya untuk merebut tanah seperti itu. Tapi Krul juga berkata dalam hatinya, kami akan mundur dengan teratur tanpa menunjukkan sisi lemah kami pada mereka. Bawahannya pun mengerti dan akan menarik pasukan untuk mundur. Namun dia bertanya tentang apa yang harus dilaporkannya pada Empire. Krul menjawab, perintah yang kuterima adalah merebut kembali tanah Empire, bukan memperluasnya. Lalu dia menancapkan sebuah dagger di atas peta yang menandakan bahwa pasukannya telah merebut kembali wilayah yang diambil oleh Demon King. Krul melanjutkan kata-katanya, kita tidak perlu menyebabkan perselisihan lagi di antara kedua teritori. Jadi kami memutuskan untuk mundur. Itulah yang akan kita laporkan pada Empire. Krul mulai lega karena sekarang dia telah sepakat untuk mundur dari pertempuran. Tapi rasa lega itu hanya sesaat karena tiba-tiba ada seseorang yang berteriak melapor pada mereka. Orang itu berkata dengan wajah ketakutan, Hero, pasukan Demon King mulai menyerang dan mereka dipimpin oleh Zero Corps Commander. Krul dan bawahannya yang mendengar laporan itu pun langsung terkejut. Krul menggerutu dalam hatinya, sial, tak ada yang berjalan sesuai rencana. Sementara itu di luar tenda markas Empire terlihat Arut yang sedang bersenang-senang sambil mencabik para pasukan Empire. Arut membasmi mereka dengan tersenyum kegirangan dan tak berhenti tertawa. Arut melakukan freestyle dengan memutar-mutar daggernya. Lalu dia menebas setiap orang yang dilihatnya tanpa ampun. Salah satu dari orang yang ditebasnya belum tewas dan orang itu masih memegangi lukanya sambil ketakutan. Tapi tak lama setelah itu Arut langsung mengakhiri hidupnya. Arut masih tertawa dengan sangat keras dan di sampingnya Ed sedang mencekik seseorang sambil bergumam. Lord Arut meminum anggur sebotol penuh. Sekarang pasti dia sangat mabuk. Ed melemparkan orang yang dicekiknya ke atas tanah. Orang itu sangat ketakutan karena dia melihat seorang iblis berdarah dingin yang bisa membunuhnya kapan saja. Ternyata yang dia maksud iblis adalah Arut yang kehilangan kesadarannya karena mabuk. Arut melirik pada orang itu dengan mata yang sangat mengerikan. Orang itu mengeluarkan air mata. Dia menangis karena sangat ketakutan. Dia mencoba menjauhkan Arut dengan berkata, jangan mendekat. Tapi Arut mengabaikannya dan mulai mengeluarkan daggernya. Arut bertatap muka dengan orang yang sedang ketakutan itu dan ia berkata dengan nada yang mengerikan, kenapa kau cuma duduk diam di sini? Orang itu tak bisa menjawabnya dan dia juga tak bisa menghentikan air matanya. Lalu Arut mengangkat daggernya. Dia akan mulai mencabik-cabik orang itu. Tapi tiba-tiba sebuah serangan menghantam Arut dari arah yang tidak diketahui. Orang itu masih menangis tapi dia berhasil selamat. Sedangkan Arut terpental jauh ke pepohonan karena serangan mendadak yang didapatkannya. Di sana Arut berlumuran darah. Ed yang melihat hal itu pun langsung berlari ke arah Arut sambil berteriak. Sesampainya di sana Ed bertanya, Lord Arut, apa kau baik-baik saja? Ed sangat marah dan dia mengalihkan pandangannya sambil berkata, brengsek, beraninya kau melukai Lord Arut. Tapi tak disangka Ed melihat seseorang yang mengenakan baju zirah yang lengkap. Dan ternyata itu adalah Krul, sang hero. Cerita pun bersambung. Anjay, mungkin segitu saja dari alur Zero Power pada kesempatan kali ini. Kami Saratusan Cerita Official, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.